Shalom, kekasih mulia dan juga sahabat Family Insight dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di Kopi Pagi ya. Setiap hari Rabu kita akan ketemu di Kopi Pagi. Dan tentunya Kopi Pagi nggak lengkap kalau nggak barengan sama partner saya dan juga narasumber saya yang cerah ceria terus ya. Ibu Liana dari Family Insight Indonesia. Selamat pagi, Ibu Liana. Ya, Nah, Ibu ya, Liana. halo, selamat pagi Bu Salsa. Selamat pagi Nah, kekasih Muria, juga sahabat Family Insight. wah, bener kan ya, Bu Liana tuh selalu ceria, warnanya ijo-ijo hari ini, terang benderang, setenang hatinya Bu Liana ya. Bu Liana tuh tipe-tipe yang kalem, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Kalau saya kan yang tipenya rada-rada dagdikdugder gitu kan ya, gitu kan. Heboh, Ya heboh. kalau heboh banget. Kadang beberapa orang bilang saya agak kurang konsisten gitu, Bu. Jadi Oh kalau ya? misalnya habis dagdikdugder gitu toh, Bu, kemudian saya akan masuk ke dalam cave saya dan menyendiri gitu. Apa sih Oh, istilahnya, Bu? Zaman sekarang tuh, Bu. silent, silent. Heeh. Jadi kombinasi antara introvert ekstrovert gitu loh, Bu. Ya, Apa ya, Bu? ya. Ambivert. Istilah Ambivert. zaman sekarang. Oh, Jadi ya, di luaran ya. sebetulnya ya bisa aja jadi ekstrovert, tapi begitu apa setelah bersosialisasi dengan begitu banyak orang, saya perlu menarik diri dan diam di dalam gua saya nggak keluar dari rumah supaya tidak terlalu banyak distraksi dan gangguan gitu. Jadi saya perlu Hmm. charging di situ. Tuh eh. kepribadian model baru saya juga nggak ngerti tuh apakah sudah masuk DSM-4 TR. Kelihatannya sekarang nggak ada SM4 ya. Sekarang masuknya di SM5 deh. Kelihatannya zaman saya udah jadul banget tuh. Iya, iya. Mungkin perlu assessment lebih lanjut ya. Apakah Oh, maskingnya oh yang Bu. tinggi? Oh, oke, Oke. oke. Dan seru banget ya hari ini. Bu Liana pakai baju hijau. Saya pakai baju putih dan hitam. Nah, sebetulnya kita hari ini mau ngobrolin apa sih ya? Iya. Kalau bulan lalu kita kan masih ngobrolin sebetulnya tentang marriage-nya ya. What a God plan about the marriage gitu kan. Apa yang Tuhan mau sebetulnya dalam setting apa awal nih dalam pernikahan. Terus di bulan ini kita sebetulnya sebulan ini kita akan ngomongin tentang komunikasinya. Dan salah satu dalam bentuk komunikasi yang paling relate adalah bicara tentang si manusianya, ya kan ya. Kalau manusia itu satu sama yang lain itu kan selalu unik ya. Kita punya yang disebut dengan banyak orang bilang kepribadian, ya. Hmm. Kepribadian satu orang dengan orang yang lain sekalipun kembarnya identik aja pribadinya pasti beda, gitu kan Iya. ya. Ada yang saya tuh pernah lihat kembarnya identik, Bu, Hmm. mirip banget, almost 98, 99 ya, mirip banget saking susahnya sampai susah sekali untuk dibedakan. Tetapi yang paling menyolok adalah cara mereka bergaya. Yang satu Ah. feminin banget, yang satu maskulin banget. Jadi wujud Hmm. fisiknya Bu itu serupa, tetapi stylenya, personality, kepribadiannya mereka, yang satu tuh maskulin banget gitu loh, caring, yang oh cowok banget, maco gitu, padahal sama-sama cewek ya. Yang satu girlinya minta ampun, Bu. Hmm. Aduh. Jadi ketika mereka suruh switch itu kayak kagok gitu loh, Bu. Kok gue Iya. kayak maskulin tuh susah gitu. Yang satu suruh berubah jadi rada-rada feminin, yang dipakein rok gitu tuh, Bu. Padahal mukanya sama, identik, sampai tingginya sama, beratnya sama, tekstur muka ini sama, Bu. Iya. Tapi personality-nya beda. Nah, itu kan tadi kan ngomongin tentang as a personality ya. Iya. Itu aja yang seperti itu tuh udah beda satu orang dengan orang yang lain. Hmm. Ini kembar, udah gitu tetap aja ada bedanya. Iya. Apalagi ketika kita berrelasi dengan banyak orang, kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin dari latar belakang yang berbeda, kemudian dari pola pengasuhan yang berbeda,
kemudian dari budaya yang berbeda, ataupun masa-masa yang mereka lalui itu juga berbeda. Itu akan membentuk personality juga kan ya Bu ya? Ya, Dan dari personality itu sometimes kita ketemu dengan orang-orang yang punya personality unik nih. Ini nggak kelihatan kayak gangguan kepribadian, enggak sih, enggak, bukan gangguan kepribadian sih. Kalau yang minggu lalu kan kita ngomongin tuh ada apa ya, pribadi-pribadi yang sebetulnya ini udah masuk disorder nih ya, udah masuk disorder. Nah kali ini sih bukan personality atau kepribadian yang disorder, bukan. Tetapi sometimes ini mungkin bisa jadi sesuatu yang annoying gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang personality yang bisa ganggu relasi kita dengan pasangan. Relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita ya. Dan mengganggu komunikasi kita sama mereka. Nah, kita ngomongin tentang itu. Jadi udah kelihatan ya kenapa Bu Liana pakai baju hijau. Karena that's her personality. Adem. Okay. Ya, kalau adem aja ya, green, yang tenang, yang pembawa damai gitu kan ya. Yang pokoknya emotional controlnya tinggi gitu. Kalau saya yang hitam putih, ini tipe-tipe yang ya rada begitu ya. Ya rada sebetulnya kalau teman-teman kekasih Muria ataupun sahabat Family Insight pernah dengar beberapa kali podcast saya membahas tuh ada di beberapa sesi yang lain. Saya membicarakan tentang ada 4 warna kepribadian orang. Ada merah, ada kuning, hijau, kemudian juga ada ungu. Ya, ungu apa biru sih Bu? Yang mana ya? Itu deh. Ada pokoknya ada 4 warna itu. Dan yang menariknya, kita semua sih sebetulnya punya warna-warna itu, tetapi pasti ada 1 atau 2 yang lebih menonjol. Yaitu kalau misalnya teman-teman belajar atau tahu tentang yang disebut dengan DISC, ya itu kombinasi dari itu sebetulnya warna-warna tersebut. Dan karakter itu melekat ya teman-teman. Nah sekarang kita mau ngobrolin sama Bu Liana tentang personality yang tadi sebetulnya nggak masuk ke disorder sebetulnya ya. Tetapi jadinya annoying kalau orang punya ini. Personality macam apa Bu yang bikin orang annoying dan akhirnya mengganggu relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita? Iya, jadi kalau di dalam topik kita pembahasan dalam relasi keluarga ya, tujuan sebenarnya suami istri itu membangun keluarga bersama-sama, itu kan tujuan akhirnya tuh untuk makin intim ya, bisa bersatu. Karena kan pernikahan adalah persatuan dari 2 pribadi yang berbeda. Nah, untuk persatuan ini ternyata dasarnya itu karena perbedaan-perbedaan personality yang ribet gitu ya. Jadi memang beraneka ragam dan sangat kompleks personality itu, maka kita harus melihat bahwa personality itu sebagai dasar. Karena personality ini, jadi kalau kita bilang kayak marital pyramid ya, jadi personality itu ada di bawah, jadi yang mendasari. Di mana seorang itu bisa berkomunikasi, komunikasi pun berdasarkan personality-nya. Ada orang yang kita bilang cablak gitu, yang ngomong apa adanya, direktif gitu kan, to the point gitu. Ada orang yang muter-muter, itu tergantung kan personality-nya, toh. Jadi itu komunikasi itu tergantung personality. Dan kemudian komunikasi ini menggarisbawahi atau mendasari bagaimana seseorang bisa manajemen ataupun meresolusi konflik, mengatasi konflik. Menyelesaikan konflik kan pasti harus berkomunikasi. Nggak bisa kita menyelesaikan konflik kayak zaman dulu kan. Bayan, bayan dong. Kan zaman dulu gitu ya. Kalau musuhan gini, oh musuhan. Ingat nggak? Zaman dulu masih kecil-kecil banget deh ya. Jadi kalau musuhan gini, oh musuhan sama kamu. Nah, kita bayan yuk. Nah, itu kan nggak ada komunikasi. Tetapi kan kita sudah dewasa. Untuk meresolusi konflik kita harus berbicara. Nah, based on komunikasi ini yang harus dibangun. Lagi-lagi personality adalah dasarnya. Apakah dia seorang yang mampu bisa untuk mengatasi konflik itu tadi? Untuk berkomunikasi, mengatasi konflik.
Nah, bayangin kalau tadi orang yang contoh yang orang cablak tadi yang ngomong to the point direktif, terus ketemu orang yang sangat sensi, terus orangnya sangat, Hmm. aduh, gampang banget baperan gitu kan. Nah, misalnya itu langsung berkomunikasi jebrat-jebrat, terus yang ini langsung ada sakit hati gitu kan, langsung baper, nggak Hmm. bisa terima. Kenapa? Oke lah, message lu bagus, tetapi nyakitin. Nah, misalnya, gue nggak bisa terima. Akhirnya jadi tetap aja konflik itu malah tambah parah, diperkeruh. Ya. Nah, bagaimana bisa masuk ke atasnya lagi tujuan tadi yang utama untuk intimasi, untuk keintiman. Kalau ininya semua udah runtuh bangunan dasarnya. Hmm. Nah, maka kita mau masuk kepada personality apa sih sebenarnya yang menjadi penghambat daripada keintiman itu. Begitu. Nah, personality ini kita bisa bagi ya. Jadi kita bukan baginya secara tadi DISC. Enggak, kita nggak bagi secara DISC. Terus kita juga nggak bagi secara, ya kok ada sanguin, kita tahu kan ya, ada kolerik, ada flegmatik, ada melankolis. Kita juga nggak bagi secara itu. Nah, tapi kita memasuki sesuatu dimensi personality yang berbeda nih. Yaitu misalnya ada 5 personality, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, 5 personality ini yang kita kategorikan sebagai penghambat daripada keintiman. Yang seringkali kita nggak sadar, oh, gue termasuk orang itu ya, gitu ternyata. Nah, dengan kita membahas ini satu persatu, hopefully mengeduket kita dan menyadari, oh ternyata, oke deh, personalitiku menghambat keintimanku dengan pasangan. Maka aku harus belajar untuk membaharui ataupun menjadi orang yang personalitinya ini di apa namanya dikikis, diasah menjadi lebih baik gitu. Jangan tajam-tajam menusuk gitu kan sehingga Hmm. banyak Hmm. melukai. Nah, itulah yang kita mau pelajari. Jadi ada 5 personality tadi kalau Ibu tanya. Jadi yang pertama ada workaholic, yang Hmm. kedua Hmm. instinktual, insting insting apa namanya jadi berdasarkan insting aja ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang ketiga perfectionist, yang keempat preoccupied, yang kelima insecure. Nah, tentu ini Wah, bahasa-bahasanya masih unik nih, makanya ntar kita mesti dalemin lebih lanjut nih supaya betul, lebih betul paham banget. apa sih istilahnya ini semua. Istilahnya udah istilah kelas atas nih. Bikin otak keriting. Nah, tapi benar banget ya. Jadi seperti yang tadi diceritakan Bu Liana bahwa proses Kak kita berkomunikasi dengan orang siapa saja ya, nggak cuma pasangan kita. Tetapi dalam hal ini kita ngobrolin tentang yang pasangan aja yang deket sama kita. Sometimes kita dengan pasangan kita polanya aja beda ya. Yes. Dulu saya pernah ada di fase-fase di mana menurut suami saya, lo kalau ngomong belibet, mau ngomong muter dulu jembatannya jauh bener gitu ya, sampai ke Palembang, sampai ke Kalimantan dulu. Padahal tujuannya cuma mau ke Surabaya. Kalau dari Hmm. Jepara ke Surabaya deket, ngapain lu puter dulu jauhan gitu. Jadi problem. Seperti yang tadi dibilang sama Bu Liana. Nah, apakah saya salah satunya? Mungkin bisa jadi gitu kan ya. Tapi ini menarik saya merasa bahwa teman-teman mungkin dari sahabat Family Insight ataupun kekasih Muria pernah ada di fase-fase yang mungkin seperti saya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui awal mulanya dari mana ya. Kemudian pengennya kita sih ya nggak menyinggung ya. Jadi kita bikin jembatan Bu yang bagus gitu kan ya. Mau ngomong ini gitu ya. Kita mau ngomongin tentang duit tapi kejauhan Bu gitu kan pengantaranya tuh ya. Eh, Prakata pembukanya tuh jauh bener gitu Bu. Kan Iya. itu kan seni ya, namanya juga seni komunikasi gitu. Tetapi ternyata personality itu akhirnya juga mengganggu sih. Harusnya nggak seribet itu kalau cuman mau ngomongin itu. Nah, kalau misalnya itu tidak dikomunikasikan juga dengan pasangan kita, sometimes kita nggak tahu sebetulnya apa yang oke di antara kita. Setelah pasangan saya ngomong, udah deh kalau lu mau ngomong sama gue, boleh sih pakai jembatan, tapi maksudnya jembatannya jangan kepanjangan, jangan kejauhan sampai ke sono-sono.
Kalau misalnya lu masih mau ke Surabaya, lu mampirnya ke Suramadu masih rada mendingan tuh deketan tetanggaan ya. Kalau misalnya lu pergi ke jembatan Palembang kan kejauhan. Ya, dari situ akhirnya saya memahami, oh pola ini nih kayaknya yang salah. Jadi kalau tadi Bu Hmm. Liana bilang tentang awareness di antara kita bahwa kita juga perlu membangun kesadaran kita dan mengkomunikasikannya dengan pasangan supaya komunikasi kita jadi berhasil ya. Itu penting. Nah, tadi bicara kembali tentang si personality tadi ya. Tadi ada satu nih. Kita bahas deh satu-satu deh dari workaholic dulu. Kita ngomongin tentang workaholic. Kebanyakan orang kalau misalnya denger di sinetron-sinetron, orang yang workaholic itu orang yang kerja addicted. Ini sudah sebetulnya bagian dari addicted menurut saya ya. Iya. Udah addicted. Kemarin kan kita sempat ngebahas tuh ya bahwa kadangkala kita terkendala nih sama ini nih. Jangan pilih pasangan yang addicted ya, termasuk salah satunya addiction terhadap bekerja. Jadi entah kenapa ya, nih orang nih apakah terjadi sesuatu pas sampai membuat dia tuh jadi workaholic. Iya. Bekerja sangat keras sampai dia sendiri sometimes nggak bisa ngukur loh. Ini sudah batas melelahkan bagiku. Kalau dia nggak tumbang, ibarat kata saya tuh pernah loh menemukan orang yang saking workaholicnya, dia udah tumbang nih ya, udah tangan udah diinfus, udah masuk ke rumah sakit, dia masih pegang laptop buat kerja sama meeting. Bisa. Iya. Saya aja sampai amazing. Ibarat kata dia kalau nggak udah terkapar koma begitu, kagak berhenti kerja dia gitu. Ya ada Iya. orang yang begitu. Dan itu Mm-mm. ternyata menurut Bu Liana itu tuh annoying loh, ganggu loh. Ganggu relasi. Betul. Seperti apa sih, Bu? Seperti apa sih, Bu? Kayak workaholic itu mengganggunya sampai seberapa jauh ya, Bu? Iya, jadi kalau workaholic itu orang-orang yang memang tadi Ibu gambarkan sebagai addicted, itu benar sekali. Nah, why sampai seseorang itu sampai addicted itu memang untuk bekerja ya, ataupun Mm-mm. membuat dirinya itu seakan-akan harus mencapai titik tertentu yang dia ingin Mm. capai dan raih, sehingga dia Mm. menaruh akan self-worthy-nya dia itu di situ. Biasanya banyak kali karena takut miskin. Dulu pernah trauma miskin, gitu. Trauma miskin sehingga dia sekarang berinisiasi, bertekad, berkomitmen gitu. Pokoknya gua nggak boleh bikin anak gua sengsara kayak gua dulu gitu. Karena gue miskin, maka gue harus berjuang mati-matian untuk gue bisa bekerja, mendapatkan hasil yang terbaik supaya anak gue bisa menikmati, anak istri gue nggak usah sengsara kayak gue dulu lah gitu. Jadi itu trauma miskin itu. Jadi banyak sekali yang menghadapi hal tersebut sehingga berjuang mati-matian. Tapi ada juga yang karena orang tua dulu yang hanya mementingkan nilai, hasil, nggak peduli deh prosesnya. Pokoknya lu mesti jadi orang yang berhasil, lu mesti sukses. Kalau enggak, gue nggak pandang lu jadi orang gitu. Apa sih gitu? Lu cuma bisa menunjukkan hasil lu, baru aku akan memandang kamu. Jadi dia untuk mendapatkan afirmasi dari orang tuanya, ataupun dihargai, ataupun di accept, hanya dengan memproving dirinya, gue itu worth it untuk dikasihi. Nah, jadi dia sedemikian getolnya tuh karena ada hal-hal seperti demikian yang mendorong dia untuk Mm. mencapai impian itu. Nah, di satu sisi dia nggak memandang bahwa kalau sudah berkeluarga, sebenarnya istri dan anak-anaknya mengharapkan dirinya dia untuk present, hadir kan. Mm. Misalnya ya temenin anak lah bermain, jangan fokus cuma kerja terus, pulangnya malam, nggak bisa ngobrol lagi karena sudah capek. Begitu pulang malam anak mau datang, aduh udah dulu ya papa udah capek gitu. Misalnya udah nggak lagi Mm. menjadi sesuatu priority gitu kan di dalam Ya, kehidupannya. Fokusnya itu hanya untuk mencapai apa yang harus dicapai itu tadi, keuangan, oke. kestabilan dalam ekonomi, aku harus membuktikan Sukses ya. diriku, kesuksesan dan sebagainya. Sehingga dia tertrigger gitu loh untuk Oke. mencapai terus. Makanya tadi Ibu bilang udah sampai di rumah sakit masih harus bekerja gitu. Karena
kalau gue nggak kerjain ini siapa lagi? Terus ini bagaimana semuanya? Dia nggak bisa berpikir uh, untuk rilis. Tenang, ada Hmm, waktunya aku rehat. Karena no other option for me gitu. Only that. oke. Nah, waktu dia bisa mulai melihat bahwa ternyata ada other option loh. Ternyata hidup itu nggak harus seperti itu. Hidup itu nggak harus dikejar-kejar dengan target ataupun pekerjaan demi pekerjaan yang harus di solving gitu diselesaikan. Dia Hmm, baru bisa mulai untuk tenang setelah dia melihat, dan itu memang harus melalui berbagai hal ya, misalnya istri ngomong gitu ya, anak ngomong, ih papa masih sibuk mulu, ih nggak ada waktu sama kita. Sometimes itu juga menjadi trigger kan, jadi kayak ditabok gitu ya, tamparan kecil lah. Ah, anak gue sampai ngomong gitu ya. Ada seorang yang bilang gini, anaknya bilang, ah papa mah sibuk, kalau buat orang lain dia bisa punya waktu, tetapi kalau buat aku papa mah nggak pernah punya waktu. Papa, aku kalau punya uang segini, papa mau nggak sih bersama aku kalau aku bayar cuma segini? Papa biasanya dibayar berapa sih sama orang-orang itu? Sampai ada anak-anak yang harus demikian begitu loh. Demi hmm, mendapatkan hmm. perhatian itu kan pasti tabokan buat seorang ayah ya. Ya, Masa sih betul. anak gue sampai begitu ya memohon waktu untuk bermain dengan aku gitu. Hmm, Ya hmm. sedih sih ya kalau melihat Ya. situasi ya. Mm-mm. Jadi memandang bahwa skala apa ya, menjadi yang prioritas buat dia adalah pencapaiannya dia mungkin ya Bu ya. Nah ini Ya, goals atau titik pencapaian ini yang sebetulnya kita perlu setting up lagi. Kalau betul. misalnya buat teman-teman yang saat ini kalian menyadari bahwa oh iya ya kayak aku nggak punya waktu loh buat mereka, kayaknya waktu 24 jam tuh nggak cukup buat kerja, rasanya udah habis aja gue bangun jam sekian terus gue udah siap-siap tuh berangkat kerja. Biasanya mereka yang workaholic mereka kan punya waktu tuh tight sekali, bener Iya, nggak sih Bu? Saya memandangnya iya. seperti itu tuh. Jadi teman-teman yang workaholic ini sadar atau tidak, waktu itu rasanya tuh berjalan cepatnya luar biasa sampai kamu don't have a time. Kamu sampai kekurangan waktu. Nah, sometimes itu juga nggak sehat karena artinya kamu nggak bisa memanage waktumu dengan sebaik mungkin. Artinya tidak hanya nggak sehat buat orang lain ya, tetapi buat diri sendiri apalagi gitu loh. Itu tambah-tambah nggak sehat. Nggak, kita jadi nggak punya waktu untuk oh ya ya, ini aku harus punya waktu untuk rest nih. Waktu Sampai sahabat mereka pun itu dihajar abis. betul, betul. Nah, mungkin teman-teman terpacu juga dengan sinetron-sinetron, drama-drama, dracin-dracin ya. Para CEO yang workaholic itu, mereka tuh tiba-tiba mendadak berubah jadi apa namanya, mulai relate bahwa oh ternyata aku bekerja mati-matian itu gak ada gunanya ya. Kalau misalnya aku gak punya orang yang mengasihi aku. Artinya itu kan kesadaran ya Bu ya. Kesadaran dibangun dibangun ketika ada sesuatu ya. Ya kayak tadi kata Bulian yang ditabok gitu. Ketika seseorang yang dia harusnya kasihi lebih daripada pekerjaannya menghilangkah, atau sesuatu yang berharga harusnya lebih berharga daripada pekerjaannya tidak bersama-sama dengan dia kah? Itu sometimes itu menjadi sebuah pukulan yang keras dan akhirnya membuat kesadarannya timbul. Ya kan? Kalau dari drama-drama kan begitu ya, Bu ya. Nah, Bu, sebetulnya Bu, Iya. sebetulnya nih Bu, kalau misalnya dari para workaholic ini, mereka kan bekerja bekerja dengan berbagai macam latar belakang lah ya, penyebab dia bisa melakukan itu. Nah, sampai harus mengorbankan komunikasinya, keterikatannya dengan dunia yang dia pilih. Artinya kan keluarga ini kan sesuatu yang dia pilih kan. Nah, Hmm. Bu, gimana ya Bu bisa tolongin para si workaholic ini untuk mendapatkan sedikit tamparan begitu supaya dia relate gitu dengan oh ya, bahwa pekerjaanmu itu tidak akan menjamin 100% you are happy. Iya, Bahwa itu bukan satu-satunya tujuan hidupmu. Bahwa kamu punya tujuan hidup yang lain. Salah iya, satunya membangun keluarga tadi. Apa ya Bu? betul. Apa yang bisa dilakukan atau sometimes Sebelum sesuatu yang segala menggelitik? sesuatunya hilang kan ya. Jadi ada sebuah Mhm, mhm. kasus.
kasus real. Jadi memang seorang laki-laki kebanyakan yang kena workaholic ini ya, karena dia punya satu prinsip bahwa di dalam Alkitab juga ataupun secara manusia gitu, kita tahu bahwa pria itu seorang pencari nafkah dan penanggung tulang punggung keluarga. Maka Hmm. dia harus bekerja demi menafkahi keluarganya. Jadi itu suatu idea yang memang para pria biasanya yang tanggung di pundaknya. Dan dengan melakukan itu, dia melakukan peran dan kewajibannya. Itu yang dia tahu. Dan banyak sebenarnya dalam culture-culture, pria-pria itu seorang bapak tidak berinteraksi dengan anaknya. Sehingga di dalam satu lingkungan keluarga dia dibesarkan, papanya bekerja secara workaholic, sehingga dia melihat satu contoh bahwa pria itu jarang di rumah, pria itu di luar bekerja cari nafkah, yang penting pokoknya duitnya masuk gitu. Menolong Hmm. keluarga ini supaya safe gitu, toh bisa kebutuhannya terpenuhi. Nah, dari hal ini maka dia menjadi seorang pria yang kembali lagi seperti bapaknya gitu, yang Hmm. fokus pada bekerja tanpa melihat bagi dia ya anak istri aku anaknya ya aku aman-aman aja tuh punya papa yang seperti itu okay. So kenapa kali ini anak-anakku mesti gua pusingin gitu, istri juga. Hmm. Nah, maka itu menjadi sesuatu barrier untuk intimasi kan, karena pikirannya dia itu, apapun pikiran dia yang melatar belakangi tadi kan, sampai terbentuk personality dia yang seperti demikian Betul, bahwa betul, bekerja betul. yang nomor satu, maka menghalangi dia punya hubungan dengan pasangan. Waktu misalnya istrinya berkata, Pi punya waktu dong buat kita jalan-jalan. Aduh, jalan-jalan kan kos ya. Gua nih ada pekerjaan yang di sini harus gue selesain. Gue mesti selesain ini dulu nih, begini, 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 gini. Jadi itu nanti lu deh coba yang rancang lah, bagaimana lah, coba lu atur lah gitu. Nah, jadi dia nggak mau ikut involve dengan urusan rumah ataupun urusan yang lain-lain. Waktu anak datang tadi, saya kasih contoh, anak datang kepada papanya, Pak, mau cerita gini 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 gini. Aduh, papa lagi kerja ini nggak punya waktu. Jadi kamu cerita sama mama aja gitu kan. Nah, itu menghalangi Hmm. intimasi. Nggak bisa nih Betul. membangun relation. Maka orang-orang ini begitu anak istrinya ini, aduh si papa mah nggak bisa di reach ya. Dia mah sibuk Hmm. kerja. Istri akhirnya bagaimana? Mencari happiness dari mana? Istri punya teman yang lain. Nah, kalau Hmm. istrinya bekerja dekat sama pria lain, nah itu bagaimana? Kita mau bilang apa? Ini kan awal titik Ya. mulanya membuka celah-celah gitu loh. Karena wanita kan Hmm. perlu keintiman. Keintiman emosinya dibangun Betul. sama siapa? Kalau dia bisa Hmm. menjaga dirinya pun tetap aja dia akan mengalami kesepian yang luar biasa kalau suaminya terlalu sibuk bekerja dan Betul. hanya memberikan uang dan uang dan uang gitu toh, tanpa mau Ya, betul. memperhatikan kebutuhan emosi daripada istri. Nah, Hmm. anak-anak juga sama. Mau membangun kedekatan dengan ayahnya, ya nggak bisa. Ayahnya tidak menjadi contoh yang baik bagi anaknya ini untuk bisa menjadi mengatur emosinya. Kan seorang Hmm. Hmm. laki-laki itu bagiannya father figure untuk mengatur Hmm. supaya bisa anak itu mengatur emosi, bisa lebih berani. Ya kan kalau Hmm. enggak dia jadi Hmm. fatherless, tidak mempunyai Betul. perannya dalam hidupnya sehingga dalam Hmm. keputusan dia bingung, terus juga mulai-mulai dalam tingkah laku juga jadi dia bingung bagaimana seorang pria itu harus bertingkah laku. Kok dia lebih bisa dekat sama cewek-cewek, akhirnya dia main sama cewek-cewek dan akhirnya senang sama cewek-cewek. Bagaimana kalau kayak begitu? Hmm. Iya kan? Jadi ini Hmm. semua kan jadi bias. Belum lagi dengan media sosial yang begitu banyak gitu menghujani pikiran-pikiran anak tuh dengan Ya. hal-hal yang miring gitu. Ayah mana perannya dalam menegakkan sebagai imam di dalam rumah yang memberikan kebenaran, memberikan jawaban? Gak ada peran ayahnya. Maka ini Betul. semua Betul. rumah tangga akan dia mulai kehilangan. Nah, contoh realnya ini ada kasus di mana yang kami tangani, akhirnya anak istrinya meninggalkan dia. Tapi dia nggak bisa Hmm. terima. Hmm. Bagi dia, gua ini suami yang baik loh. Gua nggak macem-macem loh. Gua nggak selingkuh. Hmm. Gua kerja dengan mati-matian demi lu orang gitu kan. Hmm. Kenapa lu orang meninggalkan gua? Unfair banget gitu. Hmm. Tapi resikonya itu yang dia harus tanggung. Ya mau Ya. bagaimana gitu loh. Apakah kita bisa, siapa yang harus disalahkan? Ya memang semuanya salah jadinya kan. Tetapi Hmm. Hmm.
sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kalau disadari di saat ini gitu, sebelum itu terjadi. Betul, betul, Maka betul. berubahlah. Apa sih yang harus kita fokuskan? Kita memang tetap benar harus menjadi pencari nafkah, harus juga menjadi tulang punggung keluarga, menanggung Hmm, hmm. kebutuhan. Dan beban pria itu kan tadi peran peran seorang laki-laki ya setelah menjadi Ya, kepala keluarga itu kan kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Tapi itu memang berat banget sih. hmm, Masa sih berani memegang peran itu tanpa berpaut pada Tuhan, tanpa bersandar pada betul. Tuhan yang memberi kekuatan sehingga bisa Hmm, lebih relax, bisa lebih let go lah, let God lah. Ada pria ya yang harus buka toko ya, punya toko, tokonya sih rame gitu. hmm, hmm. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu harus buka terus. Loh, Betul. pulang gereja cepet-cepet, datang gereja paling pagi, pulang gereja cepet-cepet. Buka toko. Salam-salaman, salaman. Tut, 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 tut. Pak, mana cepet-cepet, Pak? Harus buka toko. Loh, hari Minggu Ya, nggak ya, ada ya, ya, sabat. ya. Nggak bisa ada sabat. Kalau ada sabat ya, itu toko langganannya pada pergi. Gimana coba? Nggak Hmm, bisa katanya. Jadi, kayak begitu loh, nggak bisa let go and let God. Sedangkan ada pria betul. lain ya, yang akhirnya dia belajar. Oh iya, firman Tuhan bilang harus sabat. Akhirnya hari Minggu dia tutup. Ternyata Hmm, Tuhan itu nggak berbohong kok, Tuhan bahwa kebutuhan dia tetap terpenuhi dan bahkan melebihi daripada apa yang dia pernah lakukan dulu yang setengah mati dengan darah hmm, dan daging gitu. Tuhan memberikan berkat lebih gitu loh. hmm, Bahwa hmm, dia merasa iya ya hidup udah nggak kayak ngoyok gitu ya, nggak harus berusaha hmm, mati-matian gitu. Tetapi dinikmati hari Minggu bisa punya waktu sama keluarga, bisa hmm. jalan-jalan sama anak istri. Tapi kok berkatnya melimpah ya? Kok aku nggak merasa Ya. kekurangan ya gitu. Ada Hmm, banyak kesaksian-kesaksian juga yang seperti demikian gitu. Mau taat dan hmm, hmm, menyerahkannya kepada Tuhan sendiri ya. hmm, Karena Tuhan yang hmm, hmm, berjanji, Tuhan yang memberikan peraturan. Kita ikutin hmm. aja. Dan Betul. intimacy with God itu membuat kita ada kedamaian, ada hati yang lebih aku percaya pada Tuhanku, dialah sumbernya, bukan aku yang berusaha dengan darah dagingku, tetapi Hmm, hmm. sumbernya dari Tuhan dan aku memakai kemampuanku untuk berusaha dan Tuhan yang memberkati, maka hasilnya melimpah-limpah Oke. begitu. Wah, wah, wah. Ini menyadarkan ya. Jadi ini tamparan, ini tamparan halus dari Buliana karena Buliana pakai baju hijau. Jadi namparnya nggak kasar-kasar, Iya. pelan-pelan, penuh dengan kelemah lembutan gitu ya. Jadi bapak-bapak bekerja itu menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab bapak-bapak. Tetapi harusnya tidak menggantikan prioritasmu. Ketika kamu sudah mengambil keputusan untuk menikah, bahwa ada prioritas-prioritas lain di dalam daftarmu, ya kan? Ingat ya, bahwa itu tidak bukan kalau gitu prioritasku sekarang keluarga, maka aku tidak perlu bekerja. Enggak gitu. Itu tetap menjadi tugas dan tanggung jawabmu yang harus dikerjakan. Tetapi tadi Buliana juga mengingatkan bahwa bekerja menggunakan tenaga sendiri tanpa bergantung sama Tuhan, ya kagak bisa. Kan Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi pekerjaannya, Tuhan yang mencurahkan berkat-berkatnya, dan janji Tuhan di dalam firman Tuhan bagi pria-pria, ya, pria-pria yang takut akan Tuhan. Jangan takut anak istrimu itu bakal kekurangan, ya, nggak akan kekurangan sandang, pangan, papan, ya, nggak akan minta-minta, ya. Jadilah imam yang baik dulu, ya. Jadi kalau minggu lalu ya Bu, kita ngebahas tentang piramida itu ya Bu ya, suami dan istri bersama-sama bertemu dengan Tuhan ya Bu ya. Segitiga ya. Mm-mm. Ya, segitiga itu supaya apa? Jadi kita pasangan ya, suami istri itu bersama-sama datang kepada Tuhan, jadilah berkat. Jadi berkat itu diturunkan dari ujung kepala sampai ujung kaki dari imam. Nah, makanya kan ada lagu ya, Mbak Urapan di kepala Harun. Harun siapa? Harun itu imam. Ya, imamnya siapa? Bapak. Ya. Jadi jadilah suami-suami yang penuh dengan firman Tuhan, yang dekat sama Tuhan, yang punya intimasi bagus sama Tuhan ya. Jadi berkatmu nggak akan lari kemana-mana. Hai workaholic, workaholic di luar sana ya.
Nggak akan kemana-mana berkatmu. Berkatmu ada di tangan Tuhan dan Tuhan akan mencurahkan kamu. Jadi nggak perlu sampai segitu-gitu. Biasa aja. Ya. Jadi kayak Iya, tadi kata Bu Dana, harus bisa belajar untuk let it go and let it God. Gitu. Itu baru yang pertama. Ya, itu ganggu loh ya. Jadi workaholic itu ganggu. Ya, bukan gangguan disorder yang macam apa, tetapi pada akhirnya itu mengganggu personality kamu dan mengganggu relasimu bersama dengan keluarga, iya. anak. Jangan sampai nanti kamu kehilangan baru kamu sadar gitu aja deh. Ada firman Tuhan di Amsal ya, sangat mengejutkan juga kalau kita baca ya. Dia bilang bahwa penghasilan orang fasik, artinya orang yang tidak bergantung pada Tuhan, itu mendatangkan kecelakaan. Tetapi penghasilan orang benar mendatangkan kehidupan. Nah, mau yang mana? Ya. Jadi jangan jadi orang fasik maksudnya. Iya, mengerikan sih ya. Jadi Ya penghasilan betul. kita itu malah membawa kepada banyak kecelakaan. Dan banyak kita lihat sih dalam contoh kasus di berita-berita ya. Anak Hmm. terlalu, bapaknya terlalu mapan, terlalu kaya, anak itu diberikan fasilitas di masa mudanya sehingga dia kebut-kebutan atau ngedrugs atau ngapain semuanya akhirnya membawa kepada kecelakaan. Dan itu real terjadi happen. Tetapi kalau berkat yang diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan ini, orang benar, itu mendatangkan kehidupan. Anak-anaknya itu malah Hmm. bertumbuh, dia bisa melipat gandakan talentanya, kemampuannya, dan menjadi orang-orang yang Hmm. menjadi berkat lagi gitu. Itu luar Betul, biasa. betul. Mm-mm. Wow, keren ya. Itu tadi yang pertama, ya. Kita waktu udah berkejaran, tetapi oke, it's okay ya. Masih ada 4 lagi. Apalagi tuh Bu yang kedua tadi Bu? Oke, yang kedua itu instinctual personality. Nah, kenapa Nah, instinctual personality menjadi penghambat daripada intimasi? Nah, instinctual itu kan kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya ada bagian ideal gitu ya, di bagian otak gitu ya. Kalau kita bagi, jadi dia bisa berdasarkan spiritual gitu kan, atau berdasarkan logis, berdasarkan filsafat dan sebagainya lah. Jadi dia bisa hmm, diatur oleh itu. Tetapi ada juga yang berdasarkan insting. Insting itu kan bagian daripada perut. Kayak kayak lapar, gue cepet-cepet cari makan gitu kan. Kalau misalnya aus, cepet-cepet gue cari minum. Itu kan insting. Jadi ya, uh, nggak ada bedanya dengan animals. Animals do hmm, anything with instinct. Sedangkan manusia itu do anything bukan hanya mitologi. dengan insting, tetapi dia punya brain. Hmm, Brain, ada hati nurani juga, sehingga hmm, semuanya bisa hmm, dikombin untuk menjadi tindakan. Nah, hmm, tetapi hmm, kalau orang yang melewati tidak lewat otak gitu, juga tidak lewat hati hmm. nurani, tapi langsung bergerak berdasarkan insting doang. Nah, ini ya seperti apa kita tahu ya. Kalau misalnya Jadinya ingin kayak jadi secara cepat, jatuhnya kayak gerusa-gerusu gitu ya Bu ya? ya ingin ingin apa namanya secara cepat, instan. Misalnya, Oke. kalau yang dalam hal instant gratification itu, misalnya dari kecil ya, dia cepat sekali mau sesuatu. Anak kecil kalau kita lihat ya, mau sesuatu kalau nggak dikasih ngambek kan ya. Ya. Gitu ya, ibu masih punya Hmm, banyak anak hmm, kecil kan di rumah ya. Jadi hmm, hmm, kalau hmm, nggak dikasih, mereka tuh akan pengen yang cepat, juga pengennya selalu yang enak-enak dulu gitu, nggak mau yang hmm, enak hmm. belakangan. Kalau kita bilang beresin kamar dulu baru nanti boleh main game, main game dulu boleh nggak mau baru beresin gitu. Pasti nawar-nawarnya gitu karena inginnya yang enak dulu, baru baru yang bagian beratnya. Tapi bagian beratnya dikerjainnya Hmm, dengan males ya, pelan, tunda, hmm, tunda, hmm, hmm, tunda gitu kan. Itu kan insting gitu loh. Maksudnya pengennya hmm, kayak hmm. gitu, kebutuhan daging lah ya, kedagingan, males dan sebagainya. Bayangin kalau punya pasangan yang bergerak berdasarkan hanya insting, tidak Insting melalui ya tadi. logika dan tidak melalui Hmm, hati nurani. Kebayang nggak tuh seperti apa modelnya? ya jadi chaos banget ya. Chaos banget. Hmm, Coba kalau misalnya lagi komunikasi, bukan bagaimana personality ini mempengaruhi komunikasi. Misalnya, suami lagi ngomong sesuatu, tiba-tiba tuh kita secara insting, eh iya, gue belum belum ini loh, gue belum melakukan ini itu, bentar ya, insting kan.
Nggak ada logisnya juga, nggak ada hati nuraninya. Suami, ih, Ih, gue gue lagi lagi serius, lu ngomong gitu ngapain kan. tiba-tiba lo potong gitu doang terus pergi? Nah, itu. Males gue ngomongnya gitu kan jadinya gue. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Bisa juga kalau suami lagi ngomong sesuatu atau kita tuh nyeletuk-nyeletuk. Nah, insting kan tuh bagian dari Hmm, nyeletuk-nyeletuk tuh. Cepet banget nyeletuk. Karena kepikir tiba-tiba ceplok langsung aja ngomong jebret. Nggak ada ininya, nggak ada remnya. barrier. Remnya blong. Jadi langsung aja Jadi plus. pokoknya pop up langsung Iya, keluar gitu ya Bu ya. iya. Terus habis itu Aduh. nyesel. Habis itu, ah iya kenapa gue begitu ya tadi ya. Ya ampun, itu kan namanya insting, Hmm, nggak ngelewatin otak, nggak ngelewatin hati nurani. Jadi main hmm, hmm, jebret aja. Wah, orang kalau yang instinktual juga, lapar makan. Mau segembrot apa coba? ya betul betul. Oke oke oke. Nggak Dan ini dipikir nih lagi. model-model yang nyablak tadi ya. Salah satunya tuh yang model begini Tuh, nih. Jadi dia iya, bekerja nggak sinkron. Pokoknya ya itu tadi yang pop up yes. keluar gitu. Jadi dia nggak punya saringan, ibarat kata nggak punya filter yang bagus. Mm-mm. eh, Dia nggak tahu menempatkan nih ya. Pokoknya gue pengen ngomong aja langsung. Dia udah nggak pakai tedeng aling-aling lah istilahnya sekarang ya. Iya, Kemudian dan itu akhirnya mengganggu komunikasi dan bikin orang jadi nggak nyaman ngobrol pasti sama dia. banget. Mm-mm. Gitu. Benar benar Ketemu benar benar benar. ketemu orang-orang yang instinktual ini kadang-kadang ya bikin sewot juga kan. Mhm. Bikin nggak nyaman, bikin sewot, bikin kesel. Kok gitu banget sih gitu kan? Tapi kita mau ngerem juga susah ya Bu, karena biasanya ya itu kayak tadi kata Bulia, nah mereka tuh kayak blong gitu loh, Iya, kayak remnya truk belum. gede, kayak truk gede di turunan ya, udah gitu remnya blong, bus gitu, jadi kalau udah Iya, nabrak jebrat gitu, terus bikin orang semua speechless, dia gue kok gitu ya? keceplosan Iya, istilahnya, keceplosan. segampang itu. Udah bikin kecelakaannya banyak gitu toh. Iya, Iya, betul itu betul betul, bahaya bahaya. bahaya Aduh, sekali. ya jadi Coba kalau personality ini mm-mm, harus coba diwaspadai ya. coba bikin remnya dibetulin. Repair, Nah, repair gitu. ya. Ada Tapi kita itu itu manusia. repairnya pun betul. Repairnya kan tapi tetap butuh awareness ya, Bu ya. Artinya kesadaran Betul. yang dibangun oleh diri kita sendiri bahwa Yes. oh ya ini nggak boleh terjadi gitu. Kamu harus punya filter. Lagi-lagi ya kita harus punya filter. Dan ini nggak Betul. lagi-lagi ini bukan disorder ya teman-teman, tetapi ini purely kamu harus membangun kesadaran ini bahwa oh iya aku berulang kali kayak gini ya. Aku sampai udah ditegur sama orang gara-gara kebiasaanku itu gitu. Akhirnya karena awalnya kayak sepele ya, keceplosan gitu istilahnya. Keceplosan, tapi kalau udah berulang-ulang kali itu jadi annoying sekali dan mungkin akan mengganggu komunikasimu dengan siapa saja. Oke, ya. Ini Iya, PR. betul Oke. banget. Jadi kalau dalam instinctual personality ini eh, aku juga bergumul karena sebagai wanita ya, kita tuh lebih sering banyak keceplosan. Lebih banyak mulut lebih cepat daripada otak gitu. Jadi katanya Pupus. jebret aja gitu kan. Maka sampai di Amsal juga banyak kan tuh ya tentang Hmm, perkataan-perkataan harus dipikir betul. dulu. Ini semuanya. Aku kan pernah ditegur sama suami. Kalau orang lagi ngomong, you just silent dulu gitu ya. Dengerin, listen katanya. Jangan langsung ngomong. Terus aku bilang, nanti kalau gue lupa gimana? Kan nanti kalau misalnya keburu jauh gitu kan ngomongannya. Terus akhirnya aku Ya, lupa, aku tadi ya. mau ngomong apa ya gitu kan. Iya, Bu. Betul. Nah, Tapi tapi ada suamiku, tips dari Raditya Dika, Bu. Jadi dia bikin gimana? podcast. Kemudian kan di dalam podcast itu para narasumbernya suka bertanya, Dik, lo tuh nulis-nulis apa? Nulis-nulis apa? Nulis apa yang gue insight dari omongan lo. Jadi gue biarin lo ngomong dulu sampai tuntas, nanti gue baru keluarin insight yang tadi gue mau tanyain ke lo. Jadi gue tetap respect sama lo, tapi gue nggak kehilangan mindfulness-nya atau Yes. insight-nya. Nah, itu bisa menjadi latihan buat kalian yang tadi kayak kata Buliana, nanti kalau gue kelupaan gimana? Tulis. Catat Yes. deh.
Nah, itu tipsnya ya. Tapi tetap harus dibangun kesadarannya. Oke, yang ketiga Bu, Betul. Ini Oke. Nah, yang ketiga itu adalah perfectionist personality. hmm, Wah, kayaknya banyak pengalaman nih si Ibu. Ibu Salsa nih. hitam putih. Jelaskan, Bu, bagaimana seorang personality yang perfeksionis dalam pengalaman membangun keintiman dengan pasangan, penghambatnya apa sih? Jadi kadangkala standar saya kayak nggak nyampe di mereka gitu, Bu. Jadi mereka, Iya. wah begini doang kenapa sih nggak bisa dikejarin? Jadi kadang-kadang bikin emosi kan ya di Hmm, saya. hmm, Kemudian dan standar ini saya yang tetapkan, tetapi pengen orang lain juga ngikutin standar saya gitu. Dan itu hmm, akhirnya menjadi beban buat orang lain. Dalam hal berpasangan, sometimes suami saya susah ngikutinnya. Terus awal-awal kita menyadari, akhirnya dia bilang, aku capek, yes. aku capek karena melihat kamunya itu udah ngoyo banget dan kita harus ikutin aturan kamu dan kita harus ikutin standarnya kamu dan itu melelahkan bukan hanya untuk aku sebagai pasanganmu tetapi untuk seluruh rumah ini. Punya standar yang tinggi ya, kalau Iya, perfeksionis. Hmm, dan kadangkala itu juga mengganggu saya, Bu. Karena kalau hmm, orang lain nggak bisa kerjain itu annoying buat saya. hmm, Kalau orang lain nggak bisa kerjain, eh, jadi annoying itu, terus akhirnya mau nggak mau saya yang harus take handle. hmm. Saya harus ambil alih. Dan saya sometimes nggak selalu gampang puas dengan pekerjaan orang lain. Jadi saya kurang Iya, menghargai jadinya. Kurang iya. menghargai pekerjaan orang lain gitu. Gue udah Hmm. kerjain ini, terus menurut gue nggak ikutin standar gue nih, jauh banget dari standar gue, udah gue yang ngerjain. Jadi saya Hmm. menganulir pekerjaan orang itu Iya. dan nggak dan akhirnya mengambil alih pekerjaan itu sehingga orang itu ya udah daripada lu kerjaan gue lu juga nggak hargain, lu aja deh yang kerjain. Jadi besok-besok kalau mereka diminta untuk kerjain, bu, aduh gue nggak bisa gitu. Itu Hmm. yang kejadian di saya ya, Iya, iya, gara-gara iya, si iya. hitam putih ini gitu. Jadi itu this is Iya, problem. Akhirnya iya. komunikasi saya terhambat deh dengan baik dengan relasi dengan pekerjaan saya maupun dengan pasangan saya. Itu pun dengan anak-anak. Jadi saya awal-awal tuh sempat bergumul dengan itu sampai akhirnya kadang ya kita perlu menyadari. Ya lagi-lagi ini bicara tentang kesadaran ya. Kesadaran. Jadi putih tuh nggak selalu putih yang bright, ada putih yang rada putih gading, ada yang putihnya rada Susu. keabu-abuan, apa di susu putihnya tuh banyak, hitam aja, nggak selalu hitam pekat. Ada loh hitam kecoklat-coklatan, ada loh hitam keabu-abuan, ada loh hitam kebiru-biruan jadi biru dongker. Bisa kan ya? Jadi saya belajar untuk menjadi lebih fleksibel dalam hal ini. Nah, itulah Hmm. berprosesnya seperti itu. Tetapi tetap gitu, saya perlu membangun kesadaran itu supaya bisa melakukan perubahan step by step. Gak bisa sih secara langsung karena butuh waktu yang cukup lama untuk bisa Iya, beradaptasi dengan itu. iya, Itu sih iya. dari pengalaman saya. Benar gak sih Bu kayak gitu? Iya, betul banget. Jadi standar yang tinggi membuat juga tidak punya celah ataupun ruangan bagi kekurangan orang. Dan ini menuntut orang lain juga mempunyai standar yang sama. Dan ini semua kan melelahkan akhirnya. Nah, waktu tuntutan demi tuntutan, pernikahan itu jadi apa ya? Gimana bisa intim ya? Yang ada kritikan Hmm, terus gitu. Ini iya begini, ini betul. begini, ini begini, ini kurang ini. Atau enggak kalau bukan kritikan, ya kitanya sendiri yang tadi Ibu bilang mengambil alih everything gitu supaya semuanya bisa Ya, berjalan sesuai dengan standar kita. Ya akhirnya nggak mm-mm, ada waktu untuk memperhatikan emosi pasangan, memberikan betul. kepekaan terhadap mereka punya emosi, apalagi anak-anak Hmm, belum mencapai standar sempurna juga harus cecer terus. Ayo, betul. why Mbak, Hmm, kenapa dapat 9? Apa itu satu yang salah? iya. Kenapa itu satu itu? Ya, jadi Sampai capek. pokoknya kalau belajar sama mami tuh sampai pakai nangis-nangis gitu loh Bu. Jadi Hmm, menimbulkan traumatik mereka sendiri sampai pasangan saya pun akhirnya ngomong gini, kayaknya
kamu cocok ngajar orang lain tapi nggak cocok ngajar anak kamu. Udah deh, berhenti deh ngajar anak. Hmm. Dulu semua akhirnya kan dipasrahkan kan ya ke saya. Pokoknya Mm-mm. belajar sama mami, belajar sama mami. Ternyata setelah dia lihat cara saya mengajar anak saya, dia mulai kasihan nih sama anak saya. Gila, anak gue kayak gini nih. Nanti dia traumatis lagi belajar sama mamanya gitu. Karena pernah Bu Mm-mm. ada masa aku nggak mau belajar lagi sama mami. Ah. Gitu. Itu pernah kejadian tuh Bu. Nah, terus Mm-mm. akhirnya setelah kita diskusi bareng sama pasangan, udah deh gue bantuin setengah gitu. Jadi kalau tes sekarang setengah-setengah itu tadi. Saya ternyata pernah ceritakan sama Bu Liana ya. Jadi model kalau misalnya anak laki-laki saya lagi tes nih, jadi kita berbagi tugas. Dan saya pun belajar untuk menurunkan ekspektasi saya. It's okay, Ya, belajar untuk relate dengan keadaan bahwa nggak semua harus ikutin standar saya. ya, Kalau saya mau punya standar untuk saya, boleh. Tetapi standar saya tidak berlaku serta-merta buat orang lain. Baik saya menetapkan standar segini, lu kalau ada di bawahnya dikit, oke lah. Gue belajar untuk bertoleransi dengan itu. Artinya kesadarannya tetap saya bangun bahwa saya punya, baik kalau kita punya standar di sini, ya. tetapi berupayalah mencapai titik itu karena itu baik gitu. Tetapi tidak, andai kata kamu sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak bisa sampai ke titik itu, it's okay. Next time kita coba lagi yuk supaya bisa sampai ke situ. Jadi lebih setengahnya sih kayak kalau sekarang saya ngobrol sama Bu Liana rada manipulatif sih Bu. Iya, iya. Lebih Rada lebih banyak menghargai manipulatif. lebih banyak menghargai effort ya jadinya ya. Ya, Mm-mm. betul. Bukan Tetapi bukan saya melihat pada hasil, tetapi lebih melihat mm-mm, kepada proses. betul, tanpa menurunkan standarnya ya. Karena standar Ya, tinggi ya baik gitu. Baik juga untuk dicapai, bukan hanya untuk saya secara pribadi tetapi on our team baik. Nah, tetapi by prosesnya. Nah, saya belajar untuk lebih menghargai prosesnya mereka untuk mencapai ke titik standar tersebut. Gitu. Jadi bukan hmm, berarti, Sasa standarnya tinggi banget, susah banget untuk dicapai. Enggak. Kamu perlu standar yang tinggi supaya kamu berusaha lebih untuk bisa sampai ke situ. Kalau misalnya nggak sampai gimana, Sa? It's okay. Sampai maksimalnya kamu di mana? Next, kita coba lagi supaya bisa sampai ke situ. Upgrade our skill, dedik apa mendedikasikan waktu lebih ekstra di situ untuk ngulik lah, untuk apalah supaya kita bisa kasih kualitas yang lebih baik. Ketika kita bisa kasih, ya dedikasikan sesuatu dan punya porsi yang jauh lebih fleksibel ya, lebih tepat. Oh ya, segini deh porsinya dulu, nanti naikin lagi, oh ya nanti naikin lagi, step lebih menghargai di situ sih Bu. Jadi buat mungkin pribadi-pribadi yang perfeksionis model kayak saya, kamu perlu belajar yang model seperti yes. Betul banget. Iya. Pak, dia perfeksionis dari saya nih Bu. Iya, mantap karena sudah Waduh. langsung dari yang berpengalaman. Kan Betul, jadi betul. Saya memang udah lebih real dan sudah mengalami hmm, dan bagaimana berproses ya dalam perfeksionis hmm, itu untuk lebih bisa mengaccept orang lain dengan kekurangannya dan mencoba membalancing standar mereka tuh di mana. Karena setiap hmm, orang punya standarnya yang berbeda-beda, maksimalnya betul. mereka banyak kekurangan-kekurangan dalam diri mereka juga yang memang harus di-upgrade tadi. Kalau memang belum Iya, belum mampu mencapai standar. Tetapi tidak pernah bisa berkata, aku tidak bisa dan aku tidak mau melakukannya. Itu nggak perlu betul. bisa. Nggak perlu berbicara seperti itu. Karena tidak ada Hmm, yang tidak bisa dilakukan. Kita betul. semua adalah manusia yang berproses dan pasti bisa. Begitu. Hmm, betul Mm-mm. banget. Jadi ini pembelajaran yang sebetulnya eh, seumur hidup buat buat Betul. figur-figur yang perfeksionis ini, eh, yang kita angka toleransinya terhadap ketidaksempurnaan itu sangat rendah, ya maka kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, guys. Kita mah apa gitu kan ya. Jadi cobalah Iya. untuk lebih lebih memobilisasi ya. Jadi otakmu bekerja seperti itu tetapi tidak serta-merta bahwa 100% itu benar gitu. Oke, Betul. itu tadi Mm-mm. perfeksionis ya. Kalau yang keempat apa nih Bu? Saya Wah, rada-rada
Yang Berat keempat ini. itu preoccupied. Mhm. Preoccupied itu sebenarnya adalah orang yang mempunyai pikirannya sendiri, yang bergumul di dalam pikirannya sendiri, tetapi tidak mampu untuk mengkomunikasikannya. Jadi dia sering sibuk gitu, pikirannya tuh sibuk banget. Jadi kalau misalnya dimasukin sebagai personality, dia introvert thinking. Jadi udah introvert thinking. Jadi akhirnya tuh pergumulannya semua di dalam, dipikirnya semuanya sendiri, numpuk semuanya Hmm. sendiri gitu. Dan dia Sampai preoccupied kayak dengan frustasi sendiri ya, Bu ya. iya, preoccupied dengan pikirannya sendiri, dengan pahamnya sendiri, dan dia Hmm. sulit untuk bisa membicarakannya. Maka keluarnya sebagai pribadi ya kalau kita lihat orangnya tuh seakan dingin, dingin, Hmm. pendiam, susah diajak ngomong, Kaku, kaku, kaku. Ah. iya, saklek gitu aja gitu. Kalau kita ngomongin apa tuh dia susah dibelok-belokin gitu. Dia pokoknya gini Hmm. aja, nggak bisa di ini kalau gini 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 dia udah pikir sendiri. Terus kadang ngomong kagak nyambung gitu loh. Karena dia Hmm. punya Hmm. pikirannya sendiri gitu. Kita mau masukin pikiran yang lain, dia kalau udah punya pikirannya sendiri, ya itu aja yang di ngomongin Hmm. terus-menerus dia Ya, preoccupied ya. gitu kan. Pernah ketemu orang-orang model gitu, Ibu? Pernah, Bu. Jadi kayak mereka tuh ada di dalam kotaknya dia sendiri gitu loh. Dan orang Hmm, lain nggak bisa jump in into the box. yes. Nah, sometimes situasi-situasi yang seperti ini membuat orang lain, lu sebenarnya niat gak sih ngobrol sama kita gitu kan? Lu ada di Hmm, sini, kan maksudnya kita mau bareng nih ya. hmm, Kita mau bareng, kita mau membuka diri untuk yuk kita ngobrolin bersama-sama. Pada akhirnya lu nggak ngomong bersama-sama, lu mikir sendiri, lu kerjain sendiri yang lu anggap bener ya udah. Terus pendapat iya, orang lain apa gitu kan? Jadi iya, ya dia sudah mengkotakkan dirinya sendiri, itulah yang preoccupied itu bayangannya kayak dia ada di dalam kotak tertutup dan orang lain nggak bisa jump in into the box. yes. Nggak bisa Kayak gitu dibilangin ya, Bu? apapun gitu. Jadi Mm-mm. kalau kita mau mendekati orang ini juga bingung karena orang ini punya pemikirannya sendiri dan tidak pernah Betul. membicarakan emosinya. Dan bahkan kalau Mm. misalnya kita tanya, mungkin dia pun nggak mengerti apa sih itu emosi. Dia terlalu banyak thinking soalnya. Ya, Sehingga dia occupied banget betul. dengan dia punya pikiran yang dia pun nggak bisa share. Introvert. Mm. Mm. Introvert jadi nggak bisa share. Bahkan Mm-mm. pada orang terdekatnya pun kalau dia nggak belajar untuk bisa mulai mengakomodir pikirannya itu dengan balik lagi ya, tadi kita sudah sempat membicarakan di awal sebelum kita mulai ya, itu Mm. dengan menulis. Sebenarnya orang Mm. yang Mm. preoccupied ini perlu untuk menulis, menuangkan ide-idenya yang semeraut di otak itu, kan nggak bisa Mm. diomongin. Ya ditulis gitu Betul. loh, dioret-oret, oret-oret gitu kan, dikeluarin, sehingga itu bisa mulai disusun. Jangan seperti bakmi Mm. di dalam otak yang udah, wah, aut-autan gitu kan. Jadi kayak benang kusut lah ya di otak ya. Bahkan Kalau bakmi sih apapun nggak ada enak, yang Bu. bisa masuk. Bakmi enak ya, benang ya. Benang kusut deh ya. Tapi Kalau kalau benang bakmi kusut kusut, gak enak. Kalau bakmi kusut masih rada mendingan tuh, masih kalau diaduk bumbunya lah ya, pas sih masih diaduk enak aja tuh ya. ya. Tinggal diaduk aja, masukin aja gitu kan ya. Oh, benang Iya, kusut iya. mau diapain coba kan? Udah nggak bisa dipakai, udah apa gitu kan ya. Aduh, iya Bener-bener. udah pusing namanya. Nah, jadi Mm-mm. ini orang-orang yang preoccupied dengan pikirannya, dia harus belajar untuk bisa lebih open gitu ya, membuka Mm. diri, belajar mengungkapkan diri, mengekspresikan emosi, mulai mengenali emosi apa aja yang terjadi di dalam dirinya. Pikiran-pikirannya itu kalau terlalu semeraut ya ditulisin, digambar kayak mind mapping gitu sehingga dia tahu Mm. Betul. apa sih yang terjadi di dalam dirinya dia, Mm. makin Mm. relate dengan dirinya sehingga dia pun bisa relate dengan orang sekitarnya terutama yang terdekat dengan dia Mm. Mm. begitu. Kalau Dan enggak belajar orang juga terdekatnya untuk juga membuka diri bokat. ya. Iya dong. Mm-mm. Mm-mm. Harus berani untuk membuka diri juga. Karena kalau misalnya kamu nggak percaya sama pasanganmu, ya, bahkan ini kan pasangan ya orang yang terdekatnya gitu. Bayangin kalau ya kalau oke kalau mungkin sama orang yang lain gitu ya. Kayak kemarin kita ngebahas tentang komunikasi ada 5 level. Oke kalau misalnya sama orang-orang di luar kamu bisa cuman ya say hi Basa-basi. lah ya level 1, level 2 ya. Paling mentok level 3 oke. Ya, tetapi ini sama pasanganmu, bayangin kalau kamu masih mengkotakkan dirimu, terus nggak bisa ngomong sama pasanganmu, lah terus kamu mau ngomong sama siapa gitu. Ibarat kata kan begitu ya. Iya, Dan itu kasihan banget.
Dan kasihan Iya, sekali ya, iya. Ini melelahkan jadi bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. betul. Kalau kita bilang misterius guy, misterius karena kan dingin-dingin tampaknya cool, tapi you don't know what is the inside gitu tuh. Ya betul. Dia aja nggak ngerti apa yang dia pikirin kadang-kadang saking saking terlalu rumit ya. Dan betul tadi tips yang Buliana sampaikan buat teman-teman kekasih Muria maupun sahabat Family Insight yang mulai menyadari kayaknya aku seperti yang dibilang sama Buliana. Nah, tips ini boleh dipakai ya, mulailah menulis. Tuangkan apa yang menjadi pikiranmu itu di dalam tulisan. Karena saya kadang-kadang aku jadi susah nulisnya. Betul. Tapi coba lakukan. Mulai dari poin ide-nya dulu deh gitu. Poin ide-nya apa? Tiba-tiba lo kepikiran tentang oh ya hari ini aku mau masak ini apa kenapa dia seperti ini dan mulai untuk membuat jalan cerita. Oh ya, dari ide itu terus dibikin kayak pelana kuda atau main mapping tadi seperti yang Buliana sebutkan ya. Dibikin tuh, oh ya ini. Jadi kamu punya gambaran atau capture-nya nggak cuma di mind, gitu kan kadang-kadang kita susah ya Bu ya mengcapture apa yang ada di dalam otak kita. Tetapi ketika itu tervisualisasikan, itu akan menolong kamu untuk melihat jauh lebih clear. Kamu kayak sedang mengurai benang kusut itu satu demi satu. Nah itu harapannya itu bisa menolong. Tapi tetap butuh kesadaran guys. Tanpa kesadaran itu kalau lu nggak ngerasa bahwa gue baik-baik aja, ya udah mati aja, mati gaya buat kita. Kita mau ngomong kayak gimana pun susah gitu loh ya. Iya. Dan itu kasihan juga buat pasanganmu pastinya. Nah, dari prengkok yang Mhm. kelima Bu. Nah ini sambil berkejaran Iya, dengan waktu kita ternyata iya, waktu kita udah sempit banget. Yang iya kelima apa bisa. Bu? Yang kelima ini adalah insecure personality. Jadi dirinya sendiri Hmm. mengalami ketidaksecurean ya. Biasanya dibangun dari karena insecure dia itu ingin mengontrol everything dan menjadi become dominan dan controlling. Wah, itu kalau personality yang dominan dan controlling tahu sendiri bagaimana caranya Hmm. dia bisa Hmm. membangun intimasi ya. Pasangannya juga Ya. pusing kali selalu dikontrol dan didominasi. Keputusan sendiri, mengambil langkah sendiri, nggak pernah mau cerita-cerita Hmm. gitu kan. Hmm. Karena dia sendiri basisnya insecure, takut segala sesuatu itu di luar kontrolnya dia terjadi, maka dia berusaha mengontrol orang lain untuk berada di dalam jalurnya dia. Hmm. Jadi Hmm. ah basically dia anxious gitu, Nah, jadi insecure. insecure ini nggak cuman ngomongin bahwa kamu minder ya guys. Hmm. Bukan hanya sekedar ngomongin tentang lu minderan. Justru orang-orang yang mungkin minder salah satu yang bisa dimasukkan ke dalam insecure karena Bisa nggak ngerasa anxious. pede sama dirinya. Ya ada anxiousnya di situ. Tetapi lebih jauh daripada itu yang tadi diceritakan dan disinggung sama Buliana adalah pribadi-pribadi yang sometimes kita ngerasa bahwa mulai otoriter gitu loh. Oh, dia dominan banget mendominasi in all of area karena sebetulnya dia nggak cukup pede. Jadi dia pengen menguasai keadaan itu supaya take it handle gitu loh. Itu supaya dia merasa dia cukup pede kalau dia pegang kendali. Paham nggak Iya, sih? Karena kalau supaya dia nggak secure. pegang kendali, iya, karena kalau misalnya dia nggak pegang kendali atas nggak pegang gas, nggak pegang remnya, dia panik tuh. Karena itu, aduh, nanti kalau ada kecemasan, nanti pada akhirnya timbul kecemasan, timbul perasaan nggak nyaman, deg-degan setiap saat. Ini biasanya orang-orang yang insecure tuh timbulnya kayak gini-gini nih. Nah, orang-orang yang dominan seperti tadi yang diceritakan Buliana di awal tadi itu juga pada akhirnya em, jadi orang yang keras loh. Nggak bisa Iya, dibantah juga ya Bu ya. iya, Nggak bisa dibantah, nggak betul. bisa dilawan. Pokoknya apa yang dia ucap harus jadi. Nggak ada orang yang boleh ngelawan, nggak ada orang yang boleh nego sama dia. Kakunya minta ampun, ya itu ganggu banget. Akhirnya relasi dan komunikasi kita jadi nggak berjalan karena sabda sang raja itulah yang terjadi. Ibarat kata tuh begitu nih sama orang-orang ini. Sebetulnya bukan karena dia superior, bukan, tetapi karena dia tuh sebetulnya insecure, teman-teman. Iya, Sadar atau tidak itu.
Ngeri ya. Ya, begitulah. Tetapi kalau kita bisa vulnerable, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, dan kita mau mendengarkan apa kata pasangan kita, dan kita mau berubah, kita berusaha sama-sama berdoa, minta Tuhan tolong, kita bisa mengatasi kekurangan ini. Toh, Bu Salsa bisa, saya bisa. Hmm, Pasti Bapak hmm. Ibu semua juga bisa gitu mengatasi hal ini bersama dengan Tuhan, begitu. Betul. Jadi kembali lagi ya bahwa sandaran kita itu bukan diri kita sendiri. Dari personality-personality yang hari ini sebetulnya kita bahas itu saya rasa ada banyak teman-teman yang mungkin sadar atau tidak Anda punya ya dengan levelnya masing-masing. Hmm. Tetapi kembali lagi yang kita sedang perbincangkan, kita sedang memohon, bukan memohon, sedang menggugah kesadaran. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Menggugah kesadaran kekasih muria maupun sahabat family insight dimanapun Anda berada. Kalau mungkin saat ini ketika Anda mendengarkan siaran ini, Anda uh, menyadari hal tersebut. Terus aku harus gimana ya gitu. Aku nggak bisa deh kalau misalnya aku harus jalan sendiri gitu. Oh, boleh kok. Kamu minta bantuan. It's okay. Nggak ada salahnya kalau misalnya kamu mau minta bantuan dari orang lain gitu kan. Dan dalam hal ini ada juga tim-tim seperti yang uh, Family Insight menyediakan tim untuk bisa menolong kamu menemukan nih, aku harus gimana ya Bu, step by stepnya ya Bu, step apa yang aku harus lakukan ya Bu, kira-kira aku ini sebetulnya awal mulanya dari mana sih Bu masalahnya. Kadang-kadang karena kamu terlalu rumit ya, sampai kamu susah menemukan titik awalnya di mana. Padahal kan kita harus menemukan titik awalnya untuk mengurai satu demi satu permasalahan. Jadi it's okay. Misalnya kamu membutuhkan tenaga profesional yang lain, boleh. Kamu lebih menggunakan misalnya mau cerita sama hamba Tuhanku bisa nggak? Boleh juga. Yang penting kamu punya kesadaran dan keterbukaan diri untuk bisa dan mau berubah. Karena tanpa itu nggak akan terjadi apa-apa. Kamu tetap akan jadi destruktif dan tetap annoying buat orang yang ada di sekelilingmu. Bahkan tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tetapi juga relasimu bersama dengan keluargamu. Harapannya sih perlu dibangun kesadaran secepat mungkin. Karena sebaik-baiknya kita manusia tetap aja kalau kita jalan sendiri ya nggak bagus. Ya kan? Kita sudah diciptakan pasangan yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan kamu saat ini ya tolonglah mari berjalannya bersama-sama, jangan berjalan sendiri. Kalau kamu masih berjalan sendiri, apa gunanya pasanganmu? Begitu kan? Ya, mungkin ada kata penutup deh dari Bu Liana, kira-kira dari obrolan kita hari ini, apa yang kita dapat pelajari secara garis besar? Iya, secara garis besar poinnya adalah membangun relasi itu tidak mungkin kalau tidak membangun intimasi. Maka intimasi itu kita upgrade diri, kita belajar daripada kekurangan-kekurangan kita juga mau fokus pada Tuhan sehingga segala kekurangan kita itu bisa diatasi dan kita akan mencapai apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Begitu. Hmm, Personality doang, toh siapa yang ciptain kita? Kalau Musa bilang, mulut gua nggak bisa nih buat ngomong. Tuhan bilang, emang siapa yang ciptain mulut lo gitu kan? Dan siapa yang ciptain hmm. engkau? Jadi kita kalau mau dipakai Tuhan, kita mau keluarga kita baik, bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan, berikan diri kita pada intimacy with God dan belajar terus untuk mengupgrade diri. Begitu. Hmm. Harus sadar diri ya, harus timbul awareness, kesadaran bahwa memang bukan kita sendiri. Kalau sekarang kamu mampu, itu bukan karena kamu, itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau kamu merasa kamu tidak mampu, betul, bagus kalau kamu merasa tidak mampu, karena dengan begitu kamu akan terus bersandar sama Tuhan, mencari Tuhan menjadi tambatanmu, peganganmu saat itu ya. Dan ketika kita semakin intimasi sama Tuhan, percayalah keluarga kita pun akan semakin erat begitu ya. Karena intimasi sama Tuhan itu adalah jalan pembuka sebetulnya. Kalau kamu tahu intimnya sama Tuhan, kamu akan tahu how to ya, intim sama manusianya gitu. Oke? Terima kasih ya sudah menyaksikan obrolan saya bersama dengan Bu Liana di Kopi Pagi hari ini. Apakah mata Anda sudah ceras? Jadi, kopi. Ya.
Iya dong, seruput kopinya dan semangat terus untuk Anda semua dimanapun Anda berada ya, baik untuk kekasih mulia maupun sahabat Family Insight. Untuk Anda yang lagi menyaksikan dan pengen juga mengajukan pertanyaan, boleh juga Anda cantumin di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi pertanyaan Anda. Atau misalnya Anda mau DM Bu Liana, boleh. Ya, cari aja Instagramnya Liana Chang. Yes. Saya udah spill-spill tuh namanya ya. Jadi kalau nanti Bu Liana tiba-tiba dapat DM banyak, ya berarti dari situ. Oke? Terima kasih ya sudah menyaksikan Kopi Pagi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Hari Rabu jam 9 pagi. Kita akan ketemu bareng sama Bu Liana di Family Insight Indonesia. Masih di program yang sama juga, Kopi Pagi. Seruput kopinya ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.